Shalom. Ya, pagi hari ini kita bersyukur semua kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Sungguh karena Tuhan, ya, Tuhan yang memberkati kita, memelihara hidup kita. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Pembacaan firman Tuhan dalam Yesaya pasal 35 ya akan menunjukkan kepada kita betapa berbahagianya kita yang diselamatkan oleh Tuhan, betapa bersyukurnya kita ya memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup memberi yang terbaik ya kepada kita. Yesaya pasal 35 ayat yang pertama berbunyi demikian. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Nah, ini menggambarkan situasi yang sangat-sangat luar biasa, menyenangkan, ya, menyenangkan, bersorak-sorai, ya. Dan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umat pilihan Allah, di mana mereka nanti akan mengalami sebelum sorak-sorai ini ada masa kesukaran. Jadi kalau ada orang yang sedang berduka, orang yang sedang sedih, orang yang sedang menderita, ya orang yang kesusahan, kemudian diberitahu bahwa Allah sanggup menolong dan memberikan sorak-sorai, ini kan berbicara untuk menguatkan, ya memberikan semangat, ya memberikan gairah, ya supaya mampu menghadapi masa sukar itu. Ya jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan, tapi tetap bertahan dan menghadapinya dengan satu keyakinan nanti akan ada pemulihan. Nah, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Di ayat 3 berkata begini, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Jadi kalau kita menghadapi satu peristiwa yang sangat mengerikan, ya masa sukar bagi kita, ya bisa kita itu tidak bisa berdiri tegak lagi. Nah, dikatakan tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ini satu gambaran di mana kita nggak bisa kokoh lagi, lemah rasanya, ya sudah nggak berdaya, ya sudah nggak ada gairah lagi, ya ini hampir menyerah gitu loh, ya sudah nggak perlu lagi dihadapi karena nggak mampu kita menghadapi, kira-kira begitu. Nah, tetapi Tuhan akan menguatkan. Nah, kalau kita dalam kondisi lemah, ya sepertinya memang udah lutut kita goyah. Ya, jadi kalau udah lutut goyah gini, gambarannya seperti kita sekarang berdiri kemudian mendengar berita yang sangat menggentarkan, mengerikan sekali. Saking mengerikan kita berjalan saja nggak kuat lagi, lari dari apa yang kita dengar itu nggak bisa, jadi goyang. Nah, maka kalau lutut goyang itu bisa orang tiba-tiba jatuh, pingsan ya, tuk gitu pingsan. Ya lutut goyah. Nah, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, ayat 4. Orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, ya, dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi kondisinya seperti itu, seperti dalam keadaan tertekan, terjepit, diserang, ya hendak mengalami kebinasan. Wow, ini gimana? Jadi sampai keadaannya tawar hati, lemah lesu, ya sudah nggak berdaya, ya. Nah, di situ, ya firman Tuhan katakan kepada umat jangan tawar hati. Mengapa? Ya umat itu jangan tawar hati, karena ada Tuhan yang akan menolong. Jadi kuatkanlah hati, jangan takut. Nah, seringkali memang ya ketakutan melanda hidup kita, ketika rasa takut menguasai hidup kita. Nah, disitulah benar-benar kita tidak berdaya lagi menjalani kehidupan ini.
Ya rasa takut, cemas, khawatir, ya itu akan menghilangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Ya rasa takut bisa membunuh kita. Rasa khawatir itu bisa membunuh kita ya. Dan untuk itu jangan takut. Kenapa? Lihat Allahmu akan datang dengan pembalasan. Pembalasan yang dimaksud apa? Membalas orang-orang yang menyerang kita, orang-orang yang menghukum kita, orang-orang yang menzolimi kita, orang-orang jahat yang melakukan penindasan. Jadi umat itu dikatakan tenang, jangan takut. Akan ada pembalasan daripada Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu kepada mereka. Artinya ada pembelaan, kita akan dibela dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita tidak berhadapan seperti umat pilihan ini berhadapan dengan bangsa-bangsa yang menjajah mereka, bukan ya. Tetapi fakta dalam perjalanan hidup kita ada saja ya persoalan pergumulan hidup yang sepertinya mau memenjarakan kita, mau menindas kita, mau menekan kita ya, mau membuat kita susah, ya, tak berdaya ya, mau menghimpit kita. Nah itu sebabnya ada orang-orang yang gak mampu menghadapi persoalan hidup, tidak kuat, dia lemah. Ya dia lututnya sudah goyah, tangannya nggak kuat lagi. Yang memiliki pengertian adalah nggak mampu lagi menghadapi, nyerah deh gitu ya. Jadi susah ya. Yang akan terjadi apa? Ya sedih berkepanjangan atau bersungut-sungut terus, mengeluh terus ya. Nah itu tidak mampu dia menghadapi persoalan. Jadi kalau saudara menghadapi persoalan terus mengeluh, itu berarti saudara tidak mampu menghadapinya. Atau sedih sepanjang hari, saudara tidak mampu menghadapinya ya. Nah yang terjadi harus apa? Kuatkan, berharap kepada Tuhan, pandang kepada Allah. Katakan, aku tahu Tuhan sanggup menolong aku. Aku tahu Tuhan sanggup menolong aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan ya bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Tuhan akan datang menyelamatkan umat. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, sesuatu akan terjadi, mujizat akan terjadi. Ayat 5, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini berbicara karya Allah yang dahsyat. Dan ini terjadi ketika Yesus datang. Bagaimana orang-orang buta melihat, orang tuli mendengar ya. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan ada masa pemulihan dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Tuhan akan menolong kita apapun yang menjadi pergumulan kita. Seperti pujian tadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, percaya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, mujizat Allah nyata. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban pergumulan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi percayalah, jangan lemah, jangan putus asa, jangan kehilangan pengharapan. Datang kepada Tuhan, Dia mampu membuat mujizat, sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, bahkan kita pikirkan pun sudah begitu sulit, tapi Tuhan bisa menyelesaikannya bagi kita. Amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan menyelesaikan bagimu. Jangan takut, jangan tawar hati. Yang penting adalah kita bawa di dalam doa. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan berdoa, kita naikkan doa-doa kita.